Ahok resmi mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama Pertamina dengan alasan bahwa dia akan konsentrasi membantu kampanye tim Ganjar dan Mahfud. Saya benar-benar salut sama orang-orang seperti Ahok dan Mahfud. Mereka lebih mengutamakan untuk menjunjung etika daripada jabatan dan sekedar uang. Hola netizen yang tercinta, Ahok mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Pengunduran diri Ahok tersebut sudah disampaikan melalui surat memorandum yang telah ditandatanganinya pada Jumat 2 Februari 2024. Dalam memorandumnya, Ahok pun memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris agar mengirimkan pengunduran dirinya dan laporan pertanggungjawaban sebagai Komisaris Utama PT Pertamina kepada Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ahok pun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Sementara itu, melalui unggahannya di media sosial pribadinya, Ahok mengunggah dirinya telah memegang surat bukti tanda terima pengunduran dirinya. Dengan demikian, Ahok menegaskan bahwa dirinya menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Prof. Mahfud menyatakan mundur dari kabinet, sekarang giliran Ahok resmi mundur dari Komisaris Utama Pertamina untuk fokus kampanye pemenangan Ganjar dan Mahfud. Ini surat resign-nya. Menurut gue pengunduran diri Prof. Mahfud sama Ahok ini merupakan langkah yang tepat karena jabatan mereka ini posisinya strategis dan mereka juga diberikan fasilitas negara. Nah, dengan mundurnya mereka ini, mereka bisa berkampanye dengan leluasa karena tidak menggunakan fasilitas negara dan ini patut diapresiasi sih menurut gue. Soalnya masih banyak pejabat-pejabat lain yang kampanye tapi menggunakan fasilitas negara. Nah, menurut kalian gimana tentang langkah Ahok dan Prof. Mahfud ini? Coba deh komen. Gue punya berita lucu. Dukung Ganjar, Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Kayaknya pada sibuk banget ya terima perintah untuk main drama mundur dan mundur. Jangan lupa show off dulu dong surat pengunduran dirinya biar rakyat tuh makin yakin gitu udah mundur. Ini tuh persis akan drama untuk pengunduran diri serentak yang menunjukkan kepanikan akan sesuatu gitu. Kalau mau mundur kenapa mesti sekarang yang di sisa 12 hari ini? Kenapa nggak dari awal aja? Apa nggak berani kehilangan jabatan yang sebenarnya masih bisa dipertahankan? Cari ini ngomong kendel, yang kendel, sing kendel ngono dari awal itu mundur biar tidak ada konflik of interest. Atau jangan-jangan kejadian ini terjadi karena nunggu gaji pada masuk dulu semua. Salam logika. Gue lagi nyari-nyari orang yang kemarin bilang bahwa dia tidak gila jabatan dan dia juga tidak takut kehilangan jabatan. Tapi sampai sekarang kok nggak mundur-mundur ya? Padahal sudah dikasih contoh sama Profesor Mahfud MD yang mengundurkan diri dari posisi menteri. Nggak malu tuh. Sudahlah, memang dia ahlinya omon-omon doang. Setelah kemarin Pak Profesor Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi menteri, kali ini ada satu lagi orang penting, orang tegas, orang jujur, dan orang berani, bahkan yang sumpahnya sampai sekarang masih ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, yaitu Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Per hari ini, Ahok resmi mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama Pertamina dengan alasan bahwa dia akan konsentrasi membantu kampanye tim Ganjar dan Mahfud. Saya benar-benar salut sama orang-orang seperti Ahok dan Mahfud. Mereka lebih mengutamakan untuk menjunjung etika daripada jabatan dan sekedar uang. Gitu dong, itu namanya laki-laki sejati, pemberani. Ternyata untuk menjadi lelaki sejati dan pemberani itu tidak perlu lulusan militer. Jenderal aja kalah. Jokowi tanpa Ahok adalah Jokowi, tetapi Ahok tanpa Jokowi bukan Ahok. Sebagian besar masyarakat memilih Jokowi bukan karena Ahok, tetapi sebagian besar masyarakat memilih Ahok karena Jokowi. Pendukung Jokowi dibandingkan pendukung Ahok sangat jauh bedanya. Jokowi 80% dari penduduk Indonesia mendukung Jokowi. Para pendukung
pendukung Jokowi yang dulunya mendukung Ahok juga terus terang banyak yang merasa kecewa karena Ahok lebih memilih PDIP dibanding dengan Pak Jokowi. Tetapi itu adalah terserah karena negara ini negara demokratis dan apapun pilihan Pak Ahok kita hormati. Tapi yang saya sayangkan di sini, Pak Ahok ada di kubu yang mengata-ngatain presiden dengan kata-kata binatang dan yang mengancam presiden akan mengapa-apain presiden ketika Ganjar Mahfud yang menang. Semoga Pak Ahok bisa menempatkan diri dan tetap menjadi baik sehingga respek kami terhadap Pak Ahok tidak hilang. Salam jumpa lur. Mundurnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama dari Pertamina ini menjadi pertanyaan besar sahabat. Dengan satu alasan, beliau akan fokus ke kampanye pemenangan tim Ganjar Mahfud. Karena juga dapat dipastikan bahwa beliau adalah kader PDI Perjuangan. Ini tentunya membuat angin segar nih buat PDI Perjuangan atau pasangan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ini menurut pandangan saya pribadi sahabat. Menurut pandangan pribadi, Pak Ahok adalah sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok yang jujur, tentunya sangat banyak yang mengidolakan. Tapi pengunduran diri Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya. Banyak yang bersuka cita, terutama nih tim pemenangan dari Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ini adalah sosok matador yang seperti ini. Memang beliau sosok yang hebat, tapi menurut saya ini sudah terlalu sore katakan sahabat. Karena apa? Pemilihan sebentar lagi akan dilaksanakan. Apa kira-kira ngefek suara dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok kepada calon pemilih dukungan kepada Ganjar Pranowo? Tentunya menurut pandangan saya pribadi juga sangat berefek sahabat. Banyak efeknya dan saya pastikan suara dari Bapak Ganjar Pranowo akan naik elektabilitasnya karena dukungan dari Ahok. Dan berikutnya menurut pemikiran saya pribadi juga banyak pemikiran sahabat. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya. Apakah benar ini Bapak Ahok ini mundur dikarenakan memang sengaja ingin membela PDI Perjuangan yang notabene mengangkat Bapak Ganjar Pranowo, ataukah memang ini adalah strategi jitu dari Pak D. Jokowi? Karena apa? Melihat keadaan semakin memanas, Pilpres akan semakin memanas, sehingga beliau mengutus Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok untuk meredam suasana dengan berkampanye mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Itu bisa terjadi sahabat. Dikarenakan gini, Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok mantan narapidana, beliau yang diangkat marwah dan namanya menjadi komisaris besar dari Pertamina. Ini bukan kaleng-kaleng persahabatan, ya bukan kaleng-kaleng sahabat, beliau yang mengangkat derajatnya. Dan menurut pandangan saya, Pak Ahok juga sangat menghormati kepada Bapak Jokowi. Jadi ini tidak bisa saya garis bawahi begini sahabat. Bapak Jokowi ingin meredam suasana demi menjaga kestabilan nasional agar pemilu berjalan damai, tenang, tidak ada saling hujat yang sekarang mulai memanas dengan mengutus Bapak Basuki Cahayapurnama berkampanye untuk Ganjar Mahfud. Bahkan menurut perkiraan saya ini yang lebih fantastik begini. Bahkan saya mengira atau berpandangan bahwa di akhir kampanye justru malah Bapak Jokowi sendiri yang turun berkampanye demi pasangan Ganjar Mahfud. Karena apa? Untuk menaikkan elektabilitas beliau. Jangan sampai pasangan 01 elektabilitasnya naik dan 03 turun. Itu menurut pandangan saya pribadi sahabat. Jadi menurut pandangan saya pribadi, Pak Ahok memang sengaja ditempatkan di sana untuk mengangkat elektabilitas Bapak Ganjar Pranowo untuk mengantisipasi pemilu Pilpres berlangsung 2 putaran. Kalau mau mundur sebenarnya Bapak Ahok itu sudah jauh-jauh hari mundur untuk berkampanye. Tapi ini menunggu polling dari semua lembaga survei bahwa Bapak Prabowo sudah di level 50% ke atas. Ini adalah pertanyaan besar sahabat. Kenapa baru sekarang?
Kalau menurut saya itu memang sengaja beliau ditempatkan untuk meredam suasana. Ini tapi cuma pendapat saya pribadi, sahabat. Pandangan saya pribadi sebagai wong desa, wong cilik. Jadi yang penting berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan itu boleh, karena semua dilindungi undang-undang. Yang penting guyub rukun selawas. Salam seduluran selawase, teko wong cilik.